Bahkan babi pun tidak mau memakan hidangan itu. Seorang pria memberi makan orangutan. Caesar langsung tampak jijik, dan gunakan tangan Anda untuk menghilangkan bau ini. Lemparkan ke wajah orang lain. Tindakan ini langsung mengundang cemoohan dari orangutan. Pria itu langsung marah, ambil pistol air bertekanan tinggi. Setelah kelas, pria itu kemudian dengan bangga pergi. Dan Caesar yang malang jatuh ke tanah. Sekarang cuacanya dingin dan lapar. Namun secara tidak sengaja melihat sebuah batu kecil, ia mengambil batu dari dinding. Buatlah gambar jendela. Saat ini dia sangat merindukan rumah yang akrab dan hangat itu. Setengah jam kemudian, akhirnya tiba waktunya untuk bersantai. Ini adalah pertama kalinya Caesar menghadapi banyak orang dari jenisnya. Tapi sebelum ia sempat bereaksi, seekor gorila belum pernah dilepaskan. Kemudian menunjukkan kekuatannya dengan raungan marah. Seperti yang mereka katakan, tidak ada harimau di pegunungan, monyet mendominasi. Orangutan yang menyerupai pemimpin, secara aktif bergegas ke depan. Caesar meniru manusia, ramah, ulurkan tanganmu untuk memberi salam. Pemimpin berjalan mengelilingi kaisar. Tiba-tiba dia menanggalkan pakaiannya. Tindakan ini langsung mengejutkan Caesar. Ia tumbuh dalam masyarakat manusia. Benar-benar tidak bisa dikenali. Pemimpin ini ingin menggunakannya untuk membangun kekuasaan. Tunggu sampai bereaksi. Musuh bergegas maju dengan agresif. Pukulan dan tendangan dimulai. Caesar dengan cepat melarikan diri ke pohon. Gunakan keterampilan fleksibel untuk membalik dan bergerak. Ingin menghindari kejaran musuh. Namun pemimpin ini jelas lebih terampil. Dengan cepat menjatuhkan Caesar ke bawah pohon. Ia hanya ingin terus mengejar kemenangan. Untungnya peternak segera bertindak. Tembak 2 pil obat penenang. Membuat pemimpin dan Caesar pingsan satu demi satu. Setengah jam kemudian, Caesar secara bertahap terbangun di dalam sangkar. Sekilas terlihat orangutan berwajah besar di seberangnya. Tanyakan dalam bahasa isyarat, apakah kamu terluka parah? Caesar segera menunjukkan kecurigaannya. Bagaimana Anda mengetahui bahasa isyarat? Orangutan bermuka besar dengan cepat merespons. Saya mempelajarinya di sirkus. Caesar langsung gembira. Terakhir, ada klon yang mirip manusia. Namun saat ini, 2 penggembala masuk dengan membawa senjata penenang. Mereka menangkap orangutan lainnya, tidak tahu kemana harus mengirimkannya. Pihak lain memberi isyarat. Setiap beberapa hari, seekor orangutan ditangkap. Namun hal itu tidak pernah muncul lagi. Caesar dengan cepat melihat dengan cermat. Ditemukan tanda-tanda laboratorium biologi. Itu langsung dikenali. Jika kita terus dikurung di sini, suatu hari nanti akan menjadi eksperimen manusia. Manfaatkan kesempatan ini untuk bersantai. Caesar naik ke puncak pohon. Lihatlah daerah sekitarnya. Akhirnya di samping pecahan kaca di dalam kubah, menemukan peluang untuk melarikan diri. Tapi ingin melarikan diri, mengandalkan kekuatan sendiri saja tentu tidak cukup. Setelah berpikir sejenak, sebuah rencana berani muncul di benaknya. Orangutan ini melambai ke arah mangsanya dengan ekspresi aneh. Pria itu dengan bersemangat menyerahkan botol bir itu. Namun tepat pada waktunya dia ingin pamer kepada teman-temannya. Caesar mencengkeram lehernya, dan memandang ke sisi lain dengan mata kanibal. Pria itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bergerak. Dan teman-temannya bergegas menghampirinya. Tapi Caesar melepaskannya. Sepertinya dia hanya mencoba menggoda. Namun setelah beberapa orang pergi, ia dengan cepat bersembunyi di sudut, mengeluarkan pisau yang baru saja dicurinya dari pria itu. Caesar mengikatkan pisaunya ke dahan pohon. Dimasukkan dengan hati-hati ke dalam kunci pintu penjara. Putar sedikit saja, pintu penjara terbuka sebagai tanggapan, tapi yang aneh adalah, Caesar tidak langsung melarikan diri. Sebaliknya pergilah ke kandang tempat bak si gorila dipelihara. Setelah membuka pintu penjara, itu dengan lembut menyodok bak yang sedang mengalami mimpi indah. Bak telah dikurung di sini selama setengah tahun, tidak pernah meninggalkan kandang itu. Setelah sepenuhnya menikmati kebebasan yang telah lama hilang, ia berbalik untuk melihat Caesar. Rasa syukur tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan taklukan pria besar ini, itu hanyalah langkah pertama dalam rencana pelarian Caesar, beberapa menit kemudian. Pemimpinnya berkencan dengan selir kesayangannya, namun tiba-tiba terbangun oleh sesuatu. Dia mendongak, pintu penjara menuju taman bermain sebenarnya telah dibuka. Meskipun saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi, namun masih merangkak di sepanjang jalan. Tapi begitu saya sampai di pintu, dijatuhkan ke tanah oleh Caesar dengan getah pohon. Pemimpinnya baru saja akan bertindak sebagai perlawanan. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh bak di belakangnya. Kini ada serigala di depan dan harimau di belakang. Pemimpin hanya bisa menundukkan kepala dan mengulurkan telapak tangannya. Ini juga berarti bahwa ia telah menyerah sepenuhnya. Caesar menerima penyerahan pemimpinnya. Sekarang pemimpinnya telah diurus, maka minion lainnya akan lebih mudah untuk dihadapi. Caesar mencuri kue manajer di depan semua orang hutan. Distribusi yang dipesan kepada semua orang.
Pada saat yang sama semua monyet mengerti siapa bos sebenarnya. Kini masalah tata kelola internal telah teratasi. Satu-satunya hal yang tersisa adalah memikirkan cara untuk membuat semua orang melarikan diri. Simpanse merah merasa skeptis terhadap hal ini. Tapi Caesar menggunakan ranting pohon sebagai contoh. Meski kekuatan orangutan sangat lemah, namun jika kita semua bisa bersatu, ini akan menjadi kekuatan yang tidak bisa dihancurkan dan kuat. Caesar sedang mengobrol dalam suasana hati yang sangat bersemangat. Namun penampilan monyet-monyet itu membuat kami terkejut. Ekspresi tak berdaya simpanse merah. Ide Anda indah, namun kenyataannya tidak ada emosi. Karena orangutan lain sangat bodoh, tidak dapat menyelesaikan rencana pelarian. Apa yang dikatakan simpanse merah memang benar. Hal ini menyebabkan Caesar tiba-tiba tenggelam dalam kontemplasi. Saat ini, peternak secara tidak sengaja memasukkan kata sandi di depan gerbang besi. Caesar mengingat kata sandinya dalam sekejap. Pada saat yang sama tiba-tiba sebuah inspirasi datang, mempunyai rencana yang berani dalam pikiran, setelah malam tiba. Caesar memasukkan kata sandi dan membuka pintu besi. Naiki pipa ke puncak kubah, cepat temukan tombol untuk membuka jendela. Ia memanjat melalui jendela menuju atap. Kota yang jauh segera muncul di hadapanku, setelah perjalanan panjang. Caesar mengandalkan ingatannya yang kuat, kembali ke rumah yang hangat seperti dulu. Itu tidak membangunkan Kevin yang tertidur. Buka kulkas saja, menemukan laboratorium biologi tempat Kevin berada. Produk terbaru baru saja dikembangkan. Obat ini disebut 113. Dapat memulihkan dan mengembangkan otak secara luas. Efeknya beberapa kali lebih kuat dibandingkan generasi sebelumnya 112. Caesar secara tidak sengaja menekan tombolnya. Aliran asap kuning segera keluar. Setelah menciumnya, saya langsung merasa segar. Ketahuilah juga bahwa inilah yang paling dibutuhkan saat ini, setelah kembali ke penjara. Caesar segera melubangi botol itu. Seluruh penjara tiba-tiba dipenuhi asap kuning, berbalut orangutan yang sedang tidur. Besok pagi, penjaga membangunkan orangutan yang tertidur. Tapi dia tidak memperhatikan, orangutan ini tampak sedikit berbeda dari biasanya. Anehnya, semua orang terdiam. Di pintu keluar ke taman bermain, Caesar memeriksa setiap temannya, di mata setiap orangutan. Lampu hijau yang aneh muncul. Revolusi dari orangutan juga telah dimulai. Setelah waktu pelepasan angin berakhir, John mengejar semua orangutan kembali ke kandangnya. Namun dia terkejut melihat Caesar memang ada di luar. John tiba-tiba menjadi marah. Jadi peganglah tongkat listrik di tangan Anda, ingin mengusir pria nakal ini. Tapi dia tidak pernah menduganya. Itu semua adalah bagian dari rencana Kaisar. Lepaskan kakimu yang bau itu dariku. Dasar monyet bau kotor. Tidak. Apakah itu seorang peternak, atau orangutan lainnya? Mereka semua ketakutan oleh auman monyet yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah mencurahkan seluruh perasaanku, Caesar menjatuhkan John hanya dengan satu pukulan, dan menyeretnya ke dalam kandang. Setelah itu, dia membuka pintu sel, melepaskan seluruh orangutan. Orang lain melihat ini, seketika panik dan kehilangan akal. Dia hanya ingin berbalik dan lari. Orangutan itu bergegas maju, tarik dia ke tanah, dan memulai pertarungan kelompok, melihat seorang pria sekarat karena tinju monyet. Caesar segera memerintahkan saudara-saudaranya untuk menghentikan serangan itu. Untuk tujuannya, hanya ingin memimpin teman-temannya menuju kebebasan. Ini bukan tentang merugikan orang lain, tapi itu hanya menempatkan manusia di dalam sangkar. John tiba-tiba terbangun dari komanya. Dia segera mengambil tongkat listrik. Caesar mengambil pistol air bertekanan tinggi. Saya bersumpah akan menguliti kalian semua. John langsung menerima kotak makan siang. Meski itu hanya kecelakaan, hal ini juga meletakkan dasar bagi bencana di masa depan. Setelah tenang, Caesar mengambil tanda laboratorium biologi, segera ambil keputusan dalam hati. Dengan perintahnya, semua orangutan memanjat pohon hingga ke atap. Setelah perjalanan malam yang panjang, akhirnya sampai di pinggir kota. Dan tujuan mereka, ini adalah laboratorium biologi yang terletak di pusat kota, tidak lama kemudian. Orangutan telah tiba, bebaskan semua tawanan. Namun tujuan Caesar lebih dari itu. 10 menit kemudian, mereka muncul lagi di kebun binatang. Bak seberat ratusan kilogram melompat ke udara. Sangkar besi itu segera dihancurkan. Kelompok orangutan yang berada di dalam memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membubarkan diri. Menjadi gila di luar kebun binatang. Ratusan orangutan tiba-tiba muncul di kota. Tingkat kebingungannya bisa dibayangkan. Polisi segera mengerahkan sejumlah besar pasukan untuk menghentikannya. Sungguh mengejutkan melihat, orangutan ini tidak hanya tertib, dan IQ-nya tidak kalah dengan manusia. Mereka bahkan belajar cara menggunakan peralatan pinggir jalan, untuk melawan kemanusiaan. Di bawah kepemimpinan Kaisar, orangutan berlari menuju hutan purba di seberang kota. Di sana saja, hanya dengan cara itulah mereka akan memperoleh kebebasan sejati. Dan polisi segera mengambil tindakan. Pasukan kavaleri dikirim untuk mengejar dari jembatan. Pada saat yang sama, sejumlah besar polisi ditempatkan di ujung jembatan, posisi menjepit terbentuk.
Namun Caesar bukanlah manusia biasa. Tebak plot manusia dengan cepat. Ia segera memerintahkan Koba untuk memimpin pasukan untuk naik ke puncak jembatan. Manfaatkan penutup kabut untuk bergegas maju. Juga mengatur pemimpin simpan semerah. Ambil tim yang tersisa dan bersembunyi di bawah jembatan. Bersiaplah untuk kunjungan rahasia. Caesar memimpin pasukan yang tersisa, dan kavaleri berikutnya memulai konfrontasi langsung. Buck ada sebagai dewa perang, bergegas menuju kuda-kuda yang berlari kencang. Tidak. Caesar tidak ingin menyakiti orang. Ia hanya ingin memimpin teman-temannya menuju kebebasan. Setelah memukul mundur kavaleri tanpa pertumpahan darah, dia memerintahkan Buck untuk membawa beberapa gorila bersamanya, menabrak Bas tepat di depannya, dan manfaatkan perlindungan untuk perlahan maju ke depan. Polisi di ujung jembatan langsung melepaskan tembakan. Dalam sekejap atap mobil berubah menjadi sarang lebah. Setelah hujan peluru, polisi akhirnya menghentikan serangan tersebut. Namun orangutan tetap diam, sama seperti polisi yang kebingungan. Seekor kuda perang berlari kencang. Raungan Kaisar. Ini seperti meniup klakson listrik. Kawanan orangutan telah lama menyergap awal dan akhir jembatan, segera kebanjiran. Menyebabkan lawan lengah. Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Hal ini berakhir dengan kekalahan umat manusia. Namun saat orangutan bersorak atas kemenangan, sebuah helikopter perlahan muncul di depan kami. Di bawah serangan artileri yang kuat, orangutan tersebut langsung dipukuli hingga tidak dapat melawan. Anda hanya bisa berlarian dan menghindar. Pemilik Jack Lab juga ada di helikopter. Dia segera mengenali Caesar sebagai pemimpin kelompok. Maka memerintahkan para prajurit di samping untuk membidik sasaran dan menembak. Caesar tiba-tiba menjadi marah. Ia menemukan tali dari mobil. Setelah melambai kuat-kuat beberapa kali, buang keluar dari peluru, dorong dua orang ke tanah. Tentara lainnya segera menembak. Saksikan Caesar akan dibunuh. Buck bergegas maju dengan cepat, menggunakan darah dan dagingnya sendiri untuk memblokir peluru Caesar. Lalu ia melompat dengan marah. Caesar segera bergegas maju, tarik Buck keluar dari helikopter. Namun kini Buck hampir mati. Caesar hanya bisa memandangi saudara baiknya, meninggal dalam pelukannya. Namun tepat pada saat kesedihan yang luar biasa, teriakan minta tolong Jack mencapai telingaku. Caesar berdiri di hadapannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Setelah melihatnya, perlahan rentangkan tangan Anda. Tapi saat itu Jack sangat terkejut. Caesar tiba-tiba berbalik, misi mulia ini, serahkan kepada orangutan Koba yang lain. Jack sangat akrab dengan orang di depannya. Dan penyiksaan yang dialami Koba di laboratorium. Itu semua berkat orang lain. Dalam tangisan putus asa Jack, Koba menendang pesawat. Kirimkan orang yang penuh kebencian ini kepada Tuhan. Sesaat kemudian, Caesar akhirnya memimpin rekan-rekannya. Pergilah ke hutan purba yang selalu Anda impikan. Tanpa diduga, Kevin menyusulnya kemudian, mencoba yang terbaik untuk membujuk Caesar agar pulang bersamanya. Tapi Caesar memandangi teman-temannya, lalu dia memeluk leher Kevin, berbisik di telinganya. Caesar sudah pulang. Ini pertama kalinya Kevin mendengar Caesar berbicara. Dia terkejut. Pada saat yang sama, rasakan tekad lawan. Setelah mengirimkan berkahnya, Kevin memperhatikan Caesar masuk ke dalam kelompok teman-temannya. Semua orangutan berjongkok, dan buka telapak tangan. Secara resmi menerima Caesar sebagai pemimpin kelompok. Setelah mata-mata kembali dari memata-matai musuh, bahasa tubuh. Musuh secara bertahap mendekat. Caesar tiba-tiba mengerti. Segera perintahkan Jenderal 5 Macan Koba. Pimpin sekelompok pasukan untuk menyergap. Dan ia melambaikan tangannya. Pimpin pasukan besar yang terbang dan bergerak melintasi pepohonan. Mendekati secara diam-diam di belakang musuh. Setelah memastikan bahwa semua orang sudah duduk. Rusa itu ketakutan, melarikan diri tanpa memilih jalan yang benar. Namun Caesar tidak segera memerintahkan penyerangan. Sebaliknya, arahkan mangsa Anda ke dalam kandang. Tim Koba telah menunggu lama sekali. Lihat momen yang tepat dan bergegaslah ke depan. Ada serangan menjepit dari depan. Caesar memiliki pandangan yang cepat, mengeluarkan tali dari tas perlengkapannya. Setelah membuangnya, tertangkaplah seekor rusa besar. Hancurkan di lereng bukit. Putra Caesar sangat gembira, segera bergegas menuju mangsanya. Namun saat ini, sebuah kecelakaan terjadi. Sebelum beruang coklat raksasa ini, ayah dan anak tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Caesar buru-buru meminta dukungan. Koba setelah mendengar ini, dia bergegas maju dengan cepat. Sedangkan beruang coklat tertarik pada Caesar. Ia melompat tanpa mempedulikan keamanannya. Beruang coklat itu telah ditusuk tepat di bagian vitalnya dengan tombak. Segera dia jatuh ke tanah dan mati.
Caesar berjuang untuk merangkak keluar dari bawah tubuhnya, tersenyum untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada saudara yang baik. Setelah istirahat sejenak, Caesar memimpin pasukannya kembali dengan kekuatan penuh. Suku ini dibangun di atas tebing. Di sini populasi monyet berkembang pesat. Orangutan jantan bertugas berburu. Orangutan betina membesarkan bayinya di rumah. Dan saudara lelaki Caesar, simpanse merah, adalah guru pertama dari semua bayi monyet. Ajari mereka bahasa isyarat dan tulisan manusia. Pemandangan yang makmur ini, hal ini membuat Caesar sangat bahagia. Dan itu baru saja kembali ke sukunya hari ini. Ada kejutan besar lainnya, ternyata istrinya melahirkan seorang anak laki-laki gemuk lagi. Caesar memanggil putra sulungnya Sasa. Sebuah keluarga beranggotakan 4 orang saling berpelukan dengan gembira. Tapi kebahagiaan ini, bangunan itu segera rusak karena kecelakaan. Sasa dan kelompoknya menangkap ikan di tepi sungai. Bersiaplah untuk membawanya pulang ke ibumu untuk menyehatkan tubuhmu. Tidak menyangka hal itu terjadi di tengah jalan, bertemu dengan seorang manusia. Pria itu jelas ketakutan. Dia segera mengeluarkan senjatanya. Sasa dan rekan satu timnya juga merasakan bahayanya. Secara naluriah mengambil posisi menyerang. Suara tembakan langsung menarik perhatian orangutan. Rekan satu tim pria itu juga bergegas maju mengikuti suara tembakan. Namun mereka baru saja tiba. Ratusan orangutan segera bergegas maju, mengelilingi orang di depan. Melihat rekannya yang terluka, orangutan itu tiba-tiba menjadi bersemangat. Menggeram keras untuk membalas dendam. Caesar relatif tenang, perintahkan semua orang untuk tidak bertindak gegabah. Tom melihat situasinya tidak baik. Dia segera mengatakan itu adalah kecelakaan, dan meminta rekan-rekannya untuk meletakkan senjatanya. Saat itu, suasananya sangat mencekam. Manusia jelas ketakutan dengan suara gemuruh ini. Setelah tenang, semua orang segera lari. Caesar mencegah teman-temannya mengejar, dan perhatikan yang lain pergi. Namun pada akhirnya tetap saja terasa tidak nyaman. Jadi Koba diperintahkan untuk memimpin pasukan kecil. Ikuti diam-diam untuk memeriksa situasinya. Namun ketika Koba mencapai jembatan yang menghubungkan kota dan hutan, menemukan kota manusia yang dulunya sangat makmur. Sekarang sudah menjadi reruntuhan. Ternyata itu baru 10 tahun. Manusia telah mengembangkan obat untuk mengobati penyakit otak, bisa menjadikan orangutan sebagai subjek uji. Memiliki IQ yang setara dengan manusia, jangan berharap seperti itu pada manusia. Ini adalah virus berbahaya yang belum ada obatnya. Virus ini menyebar dengan cepat melalui udara, menyebabkan kematian massal pada populasi global. Lalu terjadilah perang dan kelaparan. Sudah 10 tahun, yang selamat hanya bisa bersembunyi di tengah reruntuhan kota. Dan alasan mengapa Tom dan yang lainnya muncul di hutan, hanya untuk memulai kembali pembangkit listrik tenaga air yang ditinggalkan, menyediakan listrik ke kota. Setelah Koba kembali ke sukunya, beritahu semua orang apa yang Anda ketahui. Pada saat yang sama, mereka percaya bahwa mereka harus menyerang terlebih dahulu. Secara aktif menyerang manusia, idenya segera mendapat dukungan dari banyak sahabat. Namun Caesar dengan tegas menolak, itu menjelaskan orang. Jika perang, kita mungkin kehilangan tahun-tahun ini. Rumah dan masa depan telah dibangun. Tapi Koba tersiksa oleh eksperimen manusia, masih terlihat keras kepala, ketika kita tidak secara aktif menyerang manusia. Kita juga harus mencegah manusia menginvasi tanah air kita. Dipaksa, Caesar menerima pendapat Koba kali ini. Jadi pada hari kedua, ia memimpin pasukan yang terdiri dari ratusan monyet. Tiba di kota manusia dengan kekuatan besar. Kera tidak ingin perang. Tetapi jika perlu, kami akan bersamamu sampai akhir. Caesar memperingatkan umat manusia, jangan pernah diizinkan memasuki hutan lagi. Setelah selesai berbicara, dia memimpin pasukan dan pergi dengan fasih. Tapi mereka baru saja pergi. Kota itu meledak, karena pembangkit listrik tenaga air itu sangat penting bagi umat manusia. Kebetulan lokasinya berada di wilayah kera. Untuk menghindari perang dengan monyet, Poni mempertaruhkan nyawanya. Kembali datanglah suku monyet. Bagaimana menghindari perang? Meyakinkan Caesar untuk mengizinkan manusia memperbaiki pembangkit listrik tenaga air. Namun Caesar tidak menerimanya sama sekali. Perintahkan Tom untuk segera membawa orang pergi. Namun saat ini, istri Caesar tiba-tiba jatuh sakit parah. Mata melihat kematian. Tom segera meminta bantuan pacarnya yang merupakan seorang dokter. Menyelamatkan musuh dari neraka. Dan kebaikannya, pada saat yang sama menerima hadiah. Caesar tidak hanya setuju untuk membiarkan manusia memperbaiki pembangkit listrik tenaga air. Dan banyak orangutan yang dikirim untuk membantu. Serentak, Koba membawa beberapa orang bersamanya. Menyelinap ke kota manusia. Awalnya, dia hanya ingin mencuri makanan. Sungguh mengejutkan untuk ditemukan. Umat manusia memang telah menyiapkan senjata dalam jumlah besar. Dan hal ini jelas merupakan ancaman besar bagi monyet. Koba segera kembali ke sukunya. Diketahui bahwa Caesar berada di pembangkit listrik tenaga air bersama manusia. Tapi setelah sampai di sini, melihat monyet benar-benar membantu pekerjaan manusia, Koba tiba-tiba menjadi bersemangat. Di depan semua orangutan,
Caesar dimarahi dengan kejam, dan hal ini tentu saja menantang kekuasaan kaisar. Ia segera menjadi marah dan berkelahi, mengajari Koba pelajaran yang tegas. Tak disangka, meski tampil, Koba mengakui kesalahannya. Namun sebenarnya ada dendam. Besok, ia datang lagi ke kota manusia. Dengan kemampuan akting, lakukan pertunjukan monyet yang konyol dan realistis. Namun ketika orang-orang mengendurkan kewaspadaan mereka, ia mengambil pistol dari tangan lawannya. Serentak. Dengan upaya bersama antara manusia dan kera, pembangkit listrik tenaga air yang ditinggalkan akhirnya mulai beroperasi kembali. Tapi begitu Caesar puas dengan semua ini, melihat Koba bersembunyi di kegelapan, dia benar-benar mengangkat pistol di tangannya ke arahnya. Kehidupan dan kematian Caesar tidak diketahui setelah ditembak. Orangutan itu tiba-tiba menjadi berantakan. Koba mengambil kesempatan itu untuk berdiri, tidak hanya secara salah menuduh manusia membunuh kaisar. Pada saat yang sama, hal ini juga membujuk orang untuk membalas dendam. Orangutan tiba-tiba diliputi amarah. Di bawah kepemimpinan Koba, cepat bergegas ke kota manusia, dan juga menjarah sejumlah besar senjata dari gudang senjata. Kedua belah pihak segera memulai pertempuran. Kemanusiaan mulai pulih. Serangan balik yang sengit segera dimulai. Tak disangka, Koba justru mencuri tank bersenjata, menembus gerbang pangkalan dalam satu pukulan. Setelah pertempuran sengit ini, sejumlah besar manusia menjadi tahanan orangutan. Namun sejumlah kecil dari mereka melarikan diri ke dalam sebuah gedung. Pria itu memegang sebatang besi dan melawan. Tapi Koba dengan mudah menundukkannya dari belakang. Tapi dia tidak terluka, melempar batang besi ke arah orangutan. Diperintahkan untuk mengambil nyawa pria itu. Namun orangutan berbicara dalam bahasa isyarat. Caesar tidak ingin kita melakukan ini. Lalu dia membuang batang besi di tangannya tanpa ragu-ragu. Ini di depan semua monyet. Pukul wajah Koba dengan keras. Koba tiba-tiba menjadi marah. Seret orangutan ke atap, lemparkan dengan keras. Lalu berkata dengan ekspresi galak, Caesar sudah mati. Para monyet sekarang mendengarkan Koba. Trik membunuh monyet untuk menakut-nakuti monyet ini benar-benar berhasil. Kebanyakan kera tidak dapat menahan kekuatan Koba, dan beberapa simpanse tetap setia kepada kaisar. Orangutan tidak ingin menyakiti manusia, dipenjarakan oleh Koba, sasa putra kaisar. Saksikan semuanya terjadi, tapi untuk menyelamatkan nyawa, ia hanya bisa berkompromi. Serentak, Tom dan yang lainnya menemukan Caesar terluka parah, dan menyembunyikannya di dalam rumah. Untuk menyelamatkan nyawa Caesar, Tom memutuskan untuk mengambil risiko. Mencari peralatan medis yang dapat melakukan tindakan bedah, tidak terduga di sepanjang jalan. Namun kebetulan saya bertemu Sasa. Jadi Tom membawanya kembali. Sasa mengetahui kebenaran dari ayahnya. Ayah dan anak bertekad untuk membuat Koba membayar utangnya dengan darah. Namun kekuatan mereka saja tentu tidak cukup. Maka Sasa diam-diam keluar menuju mobil tempat simpanse merah dipelihara. Memberitahu mereka, Kaisar masih hidup. Simpanse merah tiba-tiba mengerti. Rencanakan pelarian Anda bersama kaki tangan Anda. Pada malam hari, orangutan yang dipenjara tiba-tiba memberontak. Sebuah mobil terbalik karena beratnya sendiri, dan menekan beberapa penjaga di bawah. Sasa segera membuka pintu mobil. Selamatkan semua teman. Mereka segera berkumpul mengelilingi Kaisar. Dan di bawah bimbingan Tom, menyelinap ke gedung Koba dari selokan. Setelah mencapai atap, Caesar akhirnya bertemu Koba, dan menyampaikan kebenaran kepada semua orangutan. Namun dengan situasi saat ini, jelas hanya yang terkuat bisa menjadi pemimpin. Koba aktif menyerang. Adapun Caesar, dia baru saja menjalani operasi. Hanya bisa melawan dan mundur. Kedua belah pihak bertempur cukup lama dan tidak dapat dipisahkan serentak. Tom bertemu dengan beberapa temannya di bawah gedung. Namun diketahui bahwa mereka menanam banyak bom di fondasinya. Bersiaplah untuk menangkap semua orangutan sekaligus. Tom hanya ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Seluruh bangunan segera runtuh, dan orangutan juga menderita banyak korban. Namun saat Caesar mencoba menyelamatkan rekannya, Koba tiba-tiba menembak dari belakang, juga melukai banyak rekannya. Caesar tiba-tiba menjadi marah. Koba meronta dan melayang di udara. Dan itu seperti jurang yang dalam di bawah kaki. Jika kamu jatuh, kamu pasti akan hancur berkeping-keping. Ia menatap Caesar yang berada jauh di atas, dengan cepat menceritakan sumpah darah antar kera. Kera tidak akan pernah membunuh jenisnya sendiri. Caesar tiba-tiba melunak. Bagaimanapun juga, orang di depan Anda adalah saudara laki-laki yang baik yang selalu berada di sisinya sepanjang hidupnya. Tapi ia hanya ingin menarik Koba, mengangkat kepalanya lagi untuk melihat saudara-saudaranya di sebelahnya, dari mata mereka. Caesar tampaknya telah melihat jawaban lain. Maka berbicaralah dengan kejam kepada Koba, kamu tidak pantas menjadi monyet.
Setelah melenyapkan pengkhianat Koba, Caesar kembali menjadi pemimpin Kera, dan Tom selamat dari ledakan itu dengan cepat mengingatkan Caesar. Manusia melakukan kontak dengan militer terdekat. Jika Anda tidak segera pergi, perang akan pecah kapan saja. Namun Caesar berkata dengan sedih, tidak peduli dimanapun Kera bersembunyi, perang tidak bisa dihindari, karena manusia tidak akan pernah memaafkan bencana yang disebabkan oleh Koba. Kedua bersaudara itu melewati cobaan hidup dan mati. Sentuh ringan dahi, saling mengirimkan harapan paling tulus di hati kami. Setelah melihat Tom pergi, Caesar memeluk erat istri dan anak-anaknya. Kemudian berjalan di antara sesama suku, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Ia juga bertekad untuk melindungi sanak saudara dan sukunya.